Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Ibu Yati Kurniati, dan Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan Ibu Woro Kusumaningrum. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Tony Sitohang. Kepada para narasumber, Pak Moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Iya, luar biasa. Narasumber kita yang hadir pada saat ini, narasumber yang betul-betul down to earth. Luar biasa. Apa kira-kira itu Pak Chandra dalam penelitian itu? Maksudnya down to earth itu adalah mereka ini orang-orang yang memang ada dalam problem yang kita sedang bahas. Nah, itu dia. Luar biasa. Jadi artinya bukan lagi katanya mereka sehari-hari. Karena itu hari ini kita akan banyak relaksasi kebijakan, bukan ke spa relax. Lain lagi kalau itu. Ya, itu beda. Enggak, karena kebetulan grup kita, Pak, yang convert itu grup kita. Jadi bisa relax juga dalam healing maksudnya. Ya, jadi hari ini betul-betul kita akan mengupas tuntas relaksasi kebijakan versus mitigasi perbankan pasca endemi. Untuk itu, kami panggilkan narasumber kami. Yang pertama, dari developer ya, Pak David, silakan Pak. Oke, iya, David Imam Santosa. Beliau ini pengembangan dari Modern Land ya Pak ya. Iya, oke. Baik, yang kedua kami panggilkan dari BTN, Pak Beki. Silakan Pak Beki. Pak Beki nanti sebelum duduk dia akan menyanyikan satu buah lagu Potong Bebek Angsa. Oh, oke. Silakan Pak Beki. Iya, baik. Selanjutnya ada Pak Teddy Wishadi. Boleh, nggak apa-apa, Bapak naik dulu, nanti setelah itu bisa kita gantikan. Bapak jangan menghindar, Pak, ini masalah kehidupan. Siap, Pak Teddy. Baik, hadir juga, karena Pak Teddy selalu berdua. Nggak pernah mau sendiri, Pak. Jadi kami undang juga dari Bank BNI, Pak Hari. Aduh, luar biasa. Silakan, Pak. Baik, yang selanjutnya Pak Matias. Ya, Pak Matias lagi on the way dari Plaza Mandiri menuju ke sini. Baik, selanjutnya Ibu Yati Kurniati, oke, dari Bank Indonesia, dan ada dari OJK Ibu Woro, silakan Bu Woro. Ya, kita beri aplaus untuk narasumber kita ini karena begini Bapak Ibu sekalian, aplaus Bapak Ibu akan membuat semua ada dalam pemikiran beliau akan dikeluarkan untuk kita sekalian. Kalau nggak ada aplaus minim nanti kita dapatkan. Iya, kita beri aplaus. Yang di belakang, tolong aplaus juga. Yang di kolam renang bila perlu. Ya, oke. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih Pak Ketum sudah hadir di luar rencana ini Pak. Padahal ini sudah kita rencanakan 50 tahun yang lalu, beliau baru hadir. Ya, Ibu Teresia mana Ibu Teresia, lambaikan tangannya dari Dharmala Intelligence. Nah, ini juga dari DPP ada bersama dengan kita. Beliau dari grupnya Dharmala Intelligence. Saya udah ngomong Pak tadi. Ya, terima kasih Ibu Teresia. Baik. Baik, untuk itu kita mempersingkat waktu karena kebetulan nanti satu dari antara kita akan meninggalkan tempat ya Pak, ditinggalkan. Nanti digantikan dengan Bapak lagi. Jadi memang hari ini cukup lumayan serius. BNI bawa 3 orang Pak, memastikan bahwa mereka siap melakukan mitigasi dan relaksasi kebijaksanaan bersama dengan satu aja. Baik, kami persilakan langsung dari Bank BNI Pak Teddy untuk menyampaikan pemaparannya untuk kita pada kesempatan ini. Oke. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Teddy dari Bank BNI. Beliau itu sebagai dari Divisi Manajemen Produk Konsumer atau PDM ya. Ya, silakan Pak. Nggak apa-apa, ini kan bukan presentasi gede-gedean ya. Yang penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Toto, Ketua RE, Pak Van tadi, Pak Chandra, Bapak Ibu semua, rekan-rekan ekosistem perumahan lah ya, semua yang hadir di sini, Bapak Ibu dari BI dan OJK. Saya Teddy Wisadi dari Divisi Consumer Product di BNI, jadi dari sisi bisnisnya pas hari ini resikonya, jadi kita selalu jalan berdua gitu. Nah, biar nggak ada dusta di antara kita Pak. Ya, lanjut Pak. Lanjut ya Pak ya. Oke, kita langsung aja, mungkin mohon maaf karena waktu saya sedikit.
Yang pertama, kita langsung merespon apa yang disampaikan Pak Toto tadi ya. Memang sejak COVID itu kita agak menurun, tapi mungkin selanjutnya kita sudah lihat perkembangannya sudah cukup tinggi gitu ya, sudah cukup baik. Nah di BNI ini kami di consumer product ini memang tidak seperti di BTN Pak. Jadi kita hanya benar-benar fokus ke pembiayaan KPR atau KPA-nya, tapi tidak ke pembiayaan developernya gitu ya. Dan kita ada dua KPR yang kita biayai, yaitu satu di komersial dan juga di FLPP. Walaupun belum sehebat teman-teman BTN, kita selalu kalau ngejar BTN itu selalu ngelihatnya, ya udahlah dia biarin jalan sendirian aja lah gitu ya. Jauh banget ngejarnya gitu loh Pak, gitu kan. Nah, oke. Jadi seperti itu. Growth BNI juga tidak seiring dengan pertumbuhan growth dari industri, di mana tahun lalu growth industrinya di catatan kita itu di 783, kita 793, lewat sedikit gitu Pak. Jadi alhamdulillah sudah cukup membaik, tapi memang seperti disampaikan tadi beberapa kendala ada kita alami gitu Pak ya. Jadi kita memang kemarin banyak tumbuh dari terutama di FLPP gitu ya. Di FLPP kita cukup baik. Sementara saya berdiri aja ya. Kelihatan Pak. Jadi seperti ini, di awal pandemi 2020 memang industri KPR tumbuh 34, namun yang terendah. Tapi di akhir tahun 2021 dan sempat naik lagi cukup tinggi, 9,72, kemudian agak sedikit menurun lagi di 2022. Di perkembangan di BNI sendiri, tahun 2022 kita bisa tumbuh 7,9, didominasi oleh subsidi FLPP. Tahun ini kita juga berusaha tumbuh di komersial Pak. Jadi kita besar harapan dengan terutama di DKI ini ada juga kita bawa selain Mas Rizwan wakil saya, ada Mbak Wening mungkin yang sudah terkenal di sini gitu ya, yang rajin ke developer gitu jalan Pak. Oke. Kemudian nah ini juga satu balik, saya merespon langsung apa tadi yang Pak Toto sampaikan. Jadi kita ngobrol-ngobrol tadi, beberapa peluang ke depan yang cukup baik menurut kita adalah yang pertama tetap tadi di FLPP. Cuman tadi memang beberapa kendala kita ya Mas Heri ya, adalah waktu kita slik atau BI checking, itu banyak juga yang sudah terjerat oleh pinjol gitu ya. Mungkin nanti Bu kita bisa pikirin juga, karena kita beberapa ada kerjasama juga dengan beberapa marketplace gitu ya, baik paylater dan lain-lain. Tapi mungkin perlu dipikirkan juga, karena mereka sudah ambil bunga yang cukup tinggi, mungkin rentang masa bunganya itu mungkin bisa kita stop di area tertentu, sehingga masih memungkinkan untuk si debitur itu membayar Bu. Misalnya kalau tadi itu kita minjem setahun, dia nggak bisa lunasi, dia tetap dihitung bunga denda dan lain-lainnya sampai dengan dia membayar. Tentunya ini akan memberatkan mereka. Jadi mungkin sementara ini di kami itu kita stop di masa tertentu ya, Pak Rizwan ya. Kita stop di masa tertentu gitu ya. Memang kita pilih-pilih juga pinjolnya gitu ya. Kita pilih-pilih dan kita ada asuransi dan lain-lain tentunya. Jadi kemampuan membayar mereka masih ada sampai periode tertentu. Misalnya habis kau 5 bisa kita stop misalnya Bu. Jadi mungkin nggak terus-menerus sampai misalnya 2 tahun dia akan menggulung terus kan bunga dendanya. Mungkin itu salah satu yang bisa buat kita di kemudian hari bisa lebih baik. Dari sisi per-NPL dan NPL, alhamdulillah baik LAR, per-NPL dan NPL kita menurun cukup baik gitu ya. Memang nanti kita lihat bagaimana kita melakukan hal ini gitu ya. Jadi alhamdulillah di masa pandemi memang, tapi yang menjadi highlight kita adalah bagaimana teman-teman yang saat ini ada restruct karena COVID, selanjutnya seperti apa gitu. Nah itu mungkin yang kebijakan lain yang harus kita pikirkan juga. Karena setelah COVID, usahanya mungkin sudah membaik, tapi restruct yang kita lakukan adalah penundaan biasanya ya. Nah ini kan juga nggak bisa langsung orang itu bisa melunasi semuanya, karena dia pasti kemampuan ekonominya tetap ketinggalan gitu loh Pak Chandra ya. Jadi mungkin itu juga sesuatu yang harus kita
pikirkan bersama kebijakan setelah COVID ini. Lanjut. Nah, kalau yang segmen terdampak pandemi pastinya non-fixed income gitu ya. Yang non-fixed income kita agak batasi tahun lalu gitu Pak. Yang non-fixed income mungkin ini juga yang membuat kita cukup berhati-hati gitu ya. Kita fokus ke yang fixed income dan berpayroll dulu di BNI selama masa pandemi ini. Jadi yang sudah benar-benar kita ketahui penghasilannya, behavioralnya kita sudah benar-benar ketahui. Karena di masa pandemi kita pas juga selected company dan selected developer. Karena banyak juga bermunculan juga permasalahan di kami adalah developer yang berprestasi juga. Jadi benar-benar di masa pandemi kemarin kita sangat selektif dalam memilih debitur, baik debitur maupun developernya. Masih banyak aduan ke kami dari tahun-tahun sebelumnya mengenai masalah belum selesainya apartemennya, belum selesainya. Nah itu juga mungkin menjadi apa yang harus kita bersama perhatikan, termasuk teman-teman di REI mungkin bagaimana hal ini. Karena ini sering dipakai DPR kita Pak kalau yang kayak gini gitu. Ya, walaupun sebelumnya di awal kita sudah deklarasikan gitu ya, bahwa ini belum selesai, tapi sudah sesuai ketentuan, fasum sudah selesai, kemudian dan lain-lain sudah selesai, tapi belum terbangun gitu ya. Nah ini juga mungkin bagaimana kita mensosialisasikan ini agar developer juga bisa tidak ada one prestasi gitu. Oke, kemudian selanjutnya balik dulu. Jadi kita kemarin benar-benar fokus ke BUMN, BUMD, PNS gitu ya. PNS dan memang agak sedikit terabaikan sampai tahun 2021. Di 2022 kita sudah mulai buka. Kita sudah mulai buka dan kita sudah mulai lebih berani gitu ya memberikan kredit. Kalau dilihat tadi pertumbuhannya masih landai di 2021, di 2022 kemarin dan 2023 ini kita akan kembangkan lagi. Sektor-sektor yang kemarin terdampak COVID mulai kita buka kembali sektor-sektor usaha untuk pegawainya gitu ya. Mulai kita usaha. Kita juga kerjasama sekarang dengan Cita Coba, mungkin sama dengan teman-teman di BTN nanti dengan fintech yang Gria gitu yang masih kita cari juga gitu. Sama ada peluang lain tadi yang Pak Toto sampaikan di tahun lalu tuh kita dapat dari Kementerian Imigrasi yang visa second home sebetulnya. Visa second home menurut saya juga itu suatu peluang besar karena kita sempat kerjasama lah dengan ada salah satu broker perumahan di Australia. Peminatnya ternyata cukup besar Pak, mereka untuk punya rumah di Indonesia gitu ya. Kemudian juga kesempatan kita untuk mengumpulkan DPK juga buat perbankan, karena buat warga asing ini mereka harus naruh uang di bank gitu ya, 2 miliar kalau nggak salah. Nah itu peluang-peluang penggerak ekonomi lain selain dari KPR-nya mungkin teman-teman di REI bisa menjadi stimulus ekonomi juga di Indonesia kalau kita bisa membuat satu skema yang baik, tentunya dengan kerjasama dengan teman-teman dari regulator BI dan OJK agar mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu lanjut. Jadi sebetulnya simpel Pak, kemarin kalau di BNI kita fokus ke ekspansi primary market tahun lalu gitu ya, tidak ke rumah kedua. Kita juga melihat boomingnya KPR udah nggak ada gitu ya. Yang investor rasanya udah melambat gitu kan. Jadi kita benar-benar fokus ke perumahan primary market. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk MBR. Kita perlu dukungan program pembiayaan perumahan khususnya untuk segmen MBR, FPEP, KPR, Tapra dan lain-lain. Mudah-mudahan kalau kami berharap ya untuk yang nomor 1, nomor 2 ini, mudah-mudahan ekosistem developer ini, BI, teman-teman di REI, bisa juga bekerja sama dengan instansi lainnya. Misalnya, kemarin saya sempat ngobrol dengan BPJSTK gitu ya. BPJSTK juga pengen ada sesuatu yang bisa dia offer ke pembayar BPJS Pak. Alangkah enaknya, baiknya, tadi Pak Toto sampaikan bagaimana kita bisa mengecek penghasilan pegawai-pegawai itu gitu. Selama dia membawa BPJSTK, tentunya kita bisa akses datanya BPJSTK seperti Dukcapil gitu Pak. Itu akan memudahkan Bang untuk memberikan kredit ya Pak,
untuk menilai kreditnya. Jadi kami dari dulu kita sempat sampaikan waktu dengan BI, waktu itu kita juga pernah sampaikan, bisakah entah Ray atau BI atau opok siapapun kita menjadikan kekayaan data kita baik di Dirjen Pajak, di BPJS dan lain-lain sebagai salah satu pendukung scoring kita sehingga proses kredit kita lebih cepat. Gitu Pak. Kita bisa tahu dia pegawai tetap atau tidak, kita bisa tahu dia sudah berapa lama kerja di satu tempat gitu Pak. Mungkin itu juga bisa mempercepat karena sekarang zamannya digital gitu ya. Kami sudah punya misalnya apa nih namanya? Digigria gitu ya. Tapi pengajuannya tetap manual ujungnya Pak. Gitu kan? Mungkinkah kita bisa punya satu bank data untuk taksasi Pak? Kita kemarin coba dengan salah satu fintech gitu ya. Kita sedang coba. Nanti dia kalau ada orang yang mau beli rumah dan lain-lain tinggal lihat ke situ dan lain-lain gitu. Baik, 1 menit lagi Pak. Oke. 1 menit lagi Pak ya. Siap. Jadi kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi yang saat ini juga pembiayaan KPR kita telah dibuka untuk seluruh sektor industri. Kebijakan LTV juga cukup membantu kemarin, tapi kita tetap agak selektif gitu untuk LTV-nya Bu. Kemudian kita juga melakukan simplifikasi proses kredit. Karena kita sudah tahu kalau tadi Pak, kalau semua datanya bisa secara digital Pak, proses kredit pasti cepat Pak. Nggak lama gitu ya. Kalau di Amerika ada SSN sebagai jaminan keabsahan data, mudah-mudahan nanti kita ke depan juga punya. Sekarang kita ada proses instant approval, INSAP biasa kita cepat sebut Pak, untuk segmen-segmen yang low risk. Kemudian ya ini, fitur produk dan pricing kita berharap kebijakan BI tadi Bu, sehingga bisa kita tetap jaga untuk pricingnya. Mungkin singkat dari saya seperti itu aja Pak. Nanti mudah-mudahan kita banyak berdiskusi dengan kami di sini. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus untuk Pak Teddy. Iya, dari Bang Benny. Pas Pak waktunya Pak. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan dari Bank BTN. Ya Pak Beki ya. Jadi kita persilakan langsung Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DPD RI Jakarta yang sudah mengundang kami. Saya pikir ini satu sesi yang sangat baik Pak untuk kita bisa bertukar pikiran dengan stakeholder yang ada di ruangan ini Pak. Baik, mungkin next. Mungkin sebelum masuk nanti Pak kepada kontennya, saya izin menyampaikan beberapa highlight sedikit mengenai apa saja mungkin yang bisa menjadi pertimbangan kita supaya kita pada saat kita nanti berdiskusi lebih lanjut memiliki satu frame yang sama. Yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Arvin terkait dengan concern-concern makro ya Pak ya, terkait dengan tahun 2022 menunjukkan satu recovery yang cukup baik di sisi makro. Harapannya di 2023 ini akan terus berlanjut baik dari sisi growth ataupun juga dari sisi inflasi Pak. Nah cuman ada beberapa hal yang memang perlu juga kita perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah mengenai terkait dengan kenaikan harga energi secara global ya, yang mungkin juga bisa berdampak terhadap kenaikan inflasi secara global. Dampaknya juga kepada kita, kepada Indonesia mungkin ada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan. Jadi di tahun 2022 kemarin, Ibu-Ibu OJK, BI sudah melakukan penyesuaian terkait dengan suku bunga acuan di BI 7 Days Repo, yaitu hampir 200 basis poin ya, sampai 5,5. Februari kemarin juga naik 5,75. Kemungkinan sampai dengan tahun 2023 ini mungkin masih ada kenaikan kembali. Perkiraan kami ya, mungkin minimal 1 kali lagi. Lalu yang berikutnya, dampak secara, boleh next lagi, baik. Dampak terhadap sektor perbankan, kredit sudah tumbuh, di sisi lain juga NPL sudah membaik gitu ya. Jadi kredit bisa tumbuh sampai 11%. Next. Nah mungkin yang tadi juga disampaikan oleh Pak Teddy yang perlu kita perhatikan adalah mengenai restru. Nah mungkin nanti dari Ibu dari OJK mungkin bisa menjelaskan juga terkait dengan perpanjangan restrukturisasi terkait COVID mungkin. Nah ini juga
dampaknya terhadap perbankan cukup besar gitu ya. Memang sudah ada perbaikan, pengurangan di 2022, tetapi outstanding yang direstro itu masih cukup tinggi gitu ya. Nah tadi juga sudah disampaikan Pak Teddy, mau seperti apa? Mungkin beberapa memang ada yang sudah bisa rilis kembali normal, tapi juga masih ada yang memerlukan waktu untuk recovery. Nah ini mau diapain? Apakah memang perlu diperpanjang gitu ya, atau seperti apa? Nah perpanjangan sendiri sebenarnya sifatnya lebih terbatas, mungkin nanti dari OJK mungkin bisa sampaikan lebih lanjut, tapi dampaknya buat industri properti perumahan mungkin ini bisa dampaknya juga lumayan perlu kita perhitungkan. Next. Nah ini mungkin yang ingin saya sampaikan, ini risetnya dari BTN terkait dengan House Pricing Index atau indeks kenaikan harga rumah. Intinya adalah selama tahun 2022 kita lihat bahwa ada kenaikan harga, indeks harga, yang artinya adalah ada peningkatan permintaan, khususnya di tipe rumah yang 36 dan 45. Nah, kalau kita lihat secara gradien, dia slope-nya lebih tinggi adalah di 45. Kami melihat bahwa memang ada potensi peningkatan yang cukup baik untuk tipe-tipe rumah yang low to middle lah gitu ya, kurang lebih. Walaupun juga di sini untuk yang tipe 70 juga ada kemungkinan kenaikan kemarin di kuartal keempat 2022. Nah, harapannya di 2023 kami melihat memang ada optimisme untuk meningkatnya permintaan rumah gitu ya, khususnya di yang low to middle dengan yang middle. Kalau untuk yang tipe 36 ini memang lebih banyak didrive oleh KPR subsidi. Next. Nah, ini juga mungkin untuk subsidi pemerintah juga sudah memberikan alokasi. Harapannya alokasi tambahan ini bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan dari kredit perumahan ya. Nah, mungkin juga yang perlu kita perhatikan, khususnya kami di perbankan, itu adalah adanya fenomena PHK gitu ya. Ini juga mungkin perlu menjadi satu perhatian kita bersama. Next. Next. Nah, ini mungkin kami sampaikan mengenai kinerja BTN. Tadi sudah kita lihat mengenai perkembangan makro. Nah, dari tahun 2022 BTN sebagai bank fokus perumahan itu bisa tumbuh kreditnya secara total itu kurang lebih sekitar 8%. Nah, tetapi untuk KPR khususnya subsidi kita sudah double digit, sebenarnya bisa sampai dengan 10% kurang lebih. Nah, secara jumlah unit yang bisa kita salurkan di dalam satu tahun di 2022 itu kurang lebih sebanyak 200.000 unit. Jadi kurang lebih 160 ribuan ada di subsidi dan sekitar 40 ribuan ada di non subsidi. Ya, kurang lebih sekitar 38 triliun lah dalam satu tahun. Juga ada beberapa inovasi produk yang kita coba tawarkan di 2022 dan juga mungkin akan terbawa sampai 2023 ini. Harapannya ini mungkin bisa menjadi juga salah satu solusi buat Bapak Ibu semuanya, para pengembang di dalam melakukan penjualan produk-produk rumahnya gitu ya. Jadi kami ada namanya produk KPR GAES. Jadi KPR ini KPR milenial. Jadi keunggulannya sebenarnya adalah lebih kepada KPR ini ada GPM-nya, angsurannya yang bisa berjenjang gitu ya, graduate permanent mortgage, yang mana si calon nasabah ini itu nanti bisa menyesuaikan besaran angsuran yang dia harus bayar itu disesuaikan dengan pendapatannya dia saat ini. Artinya mungkin saat ini angsurannya adalah sebesar anggaplah misalnya 2 juta gitu ya. Nah, itu sesuai dengan income-nya dia. Lalu secara bertahap nanti kewajiban cicilan ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya juga potensi pendapatan dia ke depan. Nah, artinya ini sangat cocok untuk segmen para milenial. Lalu juga ada yang namanya KPR Express gitu ya, KPR Express. Nah, ini sebenarnya kami berikan kepada para pengembang yang selected, yang kita sudah punya yang namanya segmentasi gitu ya, jadi Platinum Gold. Nah, ini kami berikan fasilitas KPR Express. Intinya di sini adalah di sisi proses jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Nah, memang dia tidak
tidak bisa diberikan secara massal gitu kepada seluruh developer, hanya developer terpilih yang sudah masuk dalam kriteria kami yang bisa kita berikan. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan fasilitas ini. Lalu yang lain adalah kita juga mencoba melakukan bermitra gitu ya dengan perusahaan-perusahaan besar. Contohnya di gambar ini adalah dengan Gojek gitu ya. Nah, kami juga mencoba menjalin kerjasama dengan Gojek agar para mitra drivernya, si para Gojeknya ini itu bisa memperoleh rumah gitu ya. Nah, tentunya ini juga satu peluang yang baik buat Bapak Ibu nantinya gitu ya. Bukan hanya Gojek, ada Grab, Indomaret dan lain-lain yang perusahaan-perusahaan yang memang memiliki mitra ataupun juga karyawannya yang masif, yang lumayan besar tersebar di seluruh Indonesia. Next. Nah, ini mungkin juga transformasi yang sedang kami lakukan, kami jalankan, yaitu kami melakukan digitalisasi. Nah, digitalisasi yang kita lakukan ini kami mencoba agak komprehensif, dimulai dari depan sampai kepada proses di internal kita. Nah, pada saat kita bicara mengenai akses gitu ya kepada para calon konsumen, ini kita punya yang namanya aplikasi namanya BTN Property. BTN Property adalah aplikasi yang bisa diakses oleh para end user, para calon pembeli rumah gitu ya, untuk melihat. Dia juga bisa tour di dalamnya, bisa lihat-lihat. Jika memang Bapak Ibu punya database-nya di sini juga bisa kita masukkan gitu ya. Nah, sehingga dia bisa punya kesempatan untuk melihat kira-kira dia pilih-pilih lah secara virtual ada di mana dia cocoknya gitu ya. Sekaligus di situ ada simulasi dan lain-lain. Di luar itu juga ada yang namanya BTN Property for Developer. Jadi ini diperuntukkan buat para pengembang. Jadi keunggulannya adalah Bapak Ibu semuanya nanti bisa melakukan proses updating mengenai stoknya di sana, lalu juga bisa melakukan tracking gitu ya atas aplikasi yang diajukan, dan juga bisa melakukan update atas aplikasi-aplikasi yang diajukan. Lalu juga e-mitra, ini juga merupakan satu aplikasi yang kita ingin ekosistem yang ada di dalam ekosistem perumahan itu bisa kita naungi di dalam platform-platform yang kita miliki. Jadi di e-mitra ini nanti para notaris, para KJPP itu juga masuk di dalam platformnya kami. Next. Nah, mungkin terakhir dengan optimisme yang ada, kami di tahun 2023 itu kami mentargetkan kredit kita akan tumbuh double digit lah gitu ya. Jadi di tahun lalu kita masih single digit 8-9%. Nah, di tahun 2023 kami akan mentargetkan 11-12% lah seperti itu. Nah, impact-nya adalah tentunya jumlah unit yang tadi kurang lebih di tahun lalu sekitar 200 ribuan. Nah, kami mungkin untuk tahun depan kami sudah akan tingkatkan kembali target kami ya. Tentunya ini juga akan membutuhkan kerjasama kita semua, Bapak Ibu para pengembang dengan kami, agar target kami itu di dalam penyaluran kredit KPR ini mungkin bisa lebih meningkat gitu ya dibandingkan dengan tahun yang lalu ya, tahun 2022. Ya. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu pengantar yang saya sampaikan. Harapannya nanti mungkin bisa kita lebih dalam kita bahas dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Beki ya, luar biasa. Dan selanjutnya kita akan mendengar dari Bu Yati, ya dari BI. Nah, dalam hal ini kita mau mendengar nih bagaimana peranan BI mendukung perbankan melalui relaksasi kebijakan, terutama terkaitan dengan mitigasi perbankan. Ayo, Bu Yati, silakan, kami persilakan. Saya juga ke depannya. Ayo, boleh Bu. Biar bisa kelihatan. Yang terhormat Pak Alvin, Ketua DPD REI Jakarta, Bapak Ibu sekalian, anggota REI semua juga para narasumber. Memang kalau dari Bank Indonesia, kami sebenarnya bekerja sama dengan REI udah cukup lama Pak, terutama dengan REI pusat ya. Jadi kita punya
seperti kayak pertukaran data, informasi, kita juga bisa share kebijakan-kebijakan. Dan tadi kalau disebutkan oleh tadi Pak Toto ya, Pak Toto Lusida. ya sebenarnya kami juga ada riset dan selalu survei itu tiap triwulan untuk properti. Jadi sebenarnya terbuka ya untuk kerjasama riset kalau memang tertarik. Cuman kalau untuk yang tahun ini kita karena harus di Juli depan. Jadi kalau untuk kerjasama tahun depan paling enggak bulan November akhir ini udah terjadwal. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi untuk Bank Indonesia memang kami kebijakannya mungkin tidak langsung ke sektor propertinya, tapi melalui perbankan. Dan kebijakan Bank Indonesia ini tidak terlepas dari perkembangan mikrofinansial yang terjadi di luar negeri dan bagaimana dampaknya ke perekonomian domestik, ekonomi dan keuangan domestik, dan itu yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan memang dalam periode COVID sampai dengan saat ini dan the whole 2023 ini kami memang tetap menerapkan yang longgar, kebijakan makroprudensial yang longgar. Jadi nanti kami akan sampaikan mengenai LTV, bagaimana insentif, tapi insentifnya ke perbankan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita boleh sedikit sebelum masuk ke kebijakan ke perekonomian global. Sekarang ini memang perekonomian global memang lagi banyak tantangannya, tapi kalau perkembangan dalam 2 bulan terakhir memasuki 2023, perkembangannya ini lebih arahnya membaik dibandingkan dalam arti tidak seburuk pada waktu kita perkirakan di second semester di 2022 kan kayaknya gloomy banget nih tahun 2023. Tapi begitu masuk Januari dan Februari itu tidak seburuk perkiraan semula. Jadi seperti kenaikan suku bunga Fed Fund Rate ya Amerika. Kami memperkirakan paling tidak ya satu kali lagi. Terminal rate-nya 5% lah. Kalau sekarang masih 4,75. Dulu kita masih memperkirakan sampai 5,5 atau bahkan lebih. Tapi dengan perkembangan terakhir di mana Amerika juga menjadi lebih baik, kemudian Cina juga sudah kita langsung aja ke slide yang nomor 3 ya, halaman 3. Cina juga sudah menghentikan ya kebijakan dia yang zero COVID policy itu sehingga pertumbuhannya juga diperkirakan lebih baik meskipun kalau secara level pertumbuhan memang tetap kita perkirakan lebih rendah daripada tahun 2022, sedikit lebih rendah daripada tahun 2022. Inflasi juga memang kelihatan naik ya. Terus naik sampai akhir 2022 dan sekarang sudah mulai menurun. Suku bunga juga tadi saya sampaikan juga dengan inflasi levelnya masih tinggi tapi arahnya sudah menurun, sehingga kekhawatiran kami terhadap transmisinya ke inflasi domestik juga sekarang sudah mereda. Dan kalau kita lihat inflasi inti ya itu udah di bawah 4. Memang inflasi IHK itu masih 5, tapi kami perkirakan di dalam semester kedua udah balik lagi ke bawah 4 untuk inflasi. Kenapa saya ngomong inflasi? Karena nanti ujungnya ke suku bunga. Gitu. Berikutnya dapat kami sampaikan juga bahwa ketidakpastian di pasar keuangan global juga ini sudah mereda. Itu terlihat dari indeks ketidakpastian. Biasanya kita lihat EPO-nya, Economic Policy Index, Uncertainty Index, dan juga fix. Kami lihat semua sudah menurun. Itu untuk bahwa ketidakpastiannya sudah mulai mereda dan implikasinya apa? Capital inflow sudah mulai masuk. Dampak selanjutnya nilai tukar juga depresiasi, tekanan depresiasinya sudah mereda. Dan itu dengan perkembangan tersebut ini masuk ke ekonomi domestik. Berikutnya di perekonomian domestik kita juga begitu
BPS kan baru mengumumkan ya di awal 2023 tentang temuan pertumbuhan ekonomi di atas 5, sedikit di atas 5%. Kemudian kami meyakini bahwa inflasi juga akan mereda di akhir tahun. Sudah memang waktu ketika tekanan inflasi globalnya tinggi sekali, hitung-hitungan kami inflasi bisa lebih dari 4 sampai akhir 2023 awalnya. Tapi sekarang dengan melihat perkembangan terakhir, itu kami perkirakan akan masuk lagi di bawah 4, masuk semester 2 di tahun 2023 ini. Ini pertumbuhan secara sektoral, kalau kita lihat di sini pertumbuhan konstruksi, pertumbuhan real estate, ini sudah mulai positif meskipun levelnya masih rendah, Pak ya. Tapi udah memberikan harapan sih sebenarnya, karena kami juga berkepentingan dengan pertumbuhan properti. Tadi Pak Alvin juga bilang kan, properti ini linkage, backward linkage maupun forward linkage-nya itu sangat tinggi untuk berbagai sektor. Itu kami juga, kenapa konstruksi dan properti itu kalau dalam sektor prioritas yang mendapatkan insentif Bank Indonesia, itu masuk yang namanya growth driver. Jadi kalau jadi insentifnya kepada perbankan yang masuk ke growth driver itu insentifnya paling tinggi. Maksudnya growth driver ini kalau dikasih didorong sedikit aja dia bisa naik gitu. Selanjutnya dan dengan domestik yang pertumbuhan yang mulai pulih dan kami concern dengan upaya terus mendorong pemulihan ini. Itulah kenapa kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan Bank Indonesia itu terus masih selama 2023 ini tetap longgar. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi memang kami perkirakan berada pada kisaran 4,5 sampai 5,3 untuk periode di 2023 ini. Dan kita lihat di sini memang inflasi inti itu juga akan bisa ke dalam kisaran 3 plus minus 1, memang target kami untuk 2023 ini 3 plus minus 1. IHK juga bisa balik lagi maksimal ya 4 ya, 3 plus minus 1, kalau atasnya yang 4 di semester 2 2023. Dan selanjutnya ketahanan sistem keuangan juga terjaga, likuiditas bank juga masih ample kan Pak ya, ini di BTN maupun masih liquid lah. Juga dengan demikian apalagi didukung dengan permodalan perbankan yang kuat. Gitu. Dengan pertimbangan tersebut sebenarnya bank sudah ready ya untuk memberikan pertumbuhan kredit. Tapi tentunya bank kan tetap ada manajemen resikonya lah ya. Jadi kalau kami sampaikan bahwa LTV itu 100% dalam arti down payment itu bisa 0. Tapi kan bank berkepentingan untuk manajemen resikonya. Kalau debiturnya ya beresiko, ya nggak akan dikasihkan down payment 0% gitu. Dengan kondisi perbankan yang kuat, nanti juga akan didetailkan oleh OJK untuk perbankannya. Selanjutnya kita lihat sekilas mengenai properti. Ini dari versi data Bank Indonesia, dari hasil survei kami maupun berbagai data-data dari pihak ketiga yang kerja sama kami. Kalau tadi dari tadi dari BNI ya, kemungkinan untuk kita koneksi untuk interkoneksi untuk data-data. Sebenarnya kalau untuk data-data perbankan, kami OJK dan LPS sudah interkoneksi. Dan itu untuk dengan pajak kita mulai pembahasan tapi nggak kelar-kelar. Jadi untuk dengan tapi kita belum bicara dengan sektor real ya. Kalau dengan kementerian-kementerian kita mulai bicara, tapi mereka lebih banyak yang membutuhkan data dari BI. Kita
sementara kami juga butuh dari mereka gitu. Untuk perkembangan sektor properti berikutnya, pada slide berikutnya dapat kami sampaikan di sini. Kita lihat memang kalau unit sebenarnya pertumbuhannya kami melihat sudah positif, mungkin belum setinggi yang Bapak-Bapak harapkan. Tapi arahnya sudah membaik dan tapi memang di triwulan 4 agak melambat secara agregat. Dan tadi Pak Alvin bilang juga gara-gara kenaikan harga bahan baku, bahan bangunan. Ini survei kami bilang di sini terutama karena kenaikan harga gambar ketiga, pie chart ketiga itu mayoritas bilang gara-gara kenaikan harga bahan bangunan sehingga harga jualnya lebih tinggi dan yang terjual pertumbuhannya tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kemudian juga ada kenaikan suku bunga KPR. Suku bunga KPR secara agregat dia sebenarnya kalau total ya suku bunga KPR yang berjalan ditambah suku bunga yang KPR baru dia masih lebih rendah 18 basis point. Tapi kalau suku bunga baru kami melihat kami identifikasi itu memang ada kenaikan, tapi kenaikannya terbatas 16 sampai 18 basis point, 0,18% untuk kredit KPR baru. Dan memang kita lihat di sini proyek-proyek properti juga sudah meningkat, terutama yang untuk rumah tapak yang menengah. Dan kalau lihat di sini apartemen suplainya juga meningkat dan diperkirakan suplainya naik. Dan tapi kalau kami lihat di sini, terutama komposisi buyernya bukan yang end user, tapi lebih banyak yang untuk kebetulan investasi. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi dari teman-teman yang dari pengembang. Selanjutnya, di sini KPR juga tumbuh positif dan dengan resiko yang relatif terjaga, kecuali memang yang KPR-nya tinggi adalah untuk ruko dan di mana di sini ya, untuk KPR yang ruko itu dia di atas 5,1. Sementara yang lain-lainnya sebenarnya agregat KPR NPL-nya kualitas kreditnya oke lah, baik. Dan kita lihat berikutnya, langsung aja next. Di sini resiko developer juga relatif terjaga. Data kami menunjukkan 3,6 relatif baik. Dan seiring dengan perbaikan likuiditas ya, ini secara industri kami melihat likuiditas developer ini relatif membaik, kemudian juga peningkatan sales ke depannya juga arahnya positif. Itu secara agregat data kami menunjukkan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan. Kebijakan di slide 17 ya. Jadi kita langsung aja next. Apa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Tadi dengan melihat bahwa risiko inflasi sudah berkurang, risiko depresiasi tekanannya juga sudah berkurang, sehingga di Februari kami tidak menaikkan suku bunga, dan kalau tidak ada urgensi untuk menaikkan suku bunga, Bank Indonesia akan remain sampai akan cenderung akan mempertahankan yang level sekarang 5,75. Memang subjek tuh bagaimana tekanan inflasi ke depan. Jadi karena memang kami tidak hanya tergantung kepada suku bunga kebijakannya, tapi juga ada beberapa kebijakan lainnya yang juga bisa diarahkan untuk mengendalikan nilai tukar terutama, sehingga tidak semua semata-mata polisinya adalah dengan kenaikan suku bunga. Dan dengan melihat kebutuhan dari teman-teman sekalian, untuk kami juga perlu mendorong properti untuk terus tumbuh.
maka pelonggaran rasio LTV ini tetap dipertahankan, LTV 100%, atau down payment-nya yang 0% ini tetap dipertahankan sampai akhir 2023. Nanti ke depannya untuk 2024 kita lihat lagi. Selanjutnya juga masih yang tadi, kebijakan berikutnya adalah ketentuan pencairan bertahap seperti inden juga sudah kita